Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan diskusi terkait dengan pengarahan pemilihan minat konsentrasi ya, serta pengisian KRS. Nah, ini sudah lebih dari 10 menit ya dari waktu yang kita sepakati, yang kami undang. Kami juga merekam penjelasan ini sehingga Bapak Ibu sekalian nanti walaupun yang hadir maupun yang tidak hadir mungkin bisa melihat dalam proses rekaman ini. Mungkin sebelum kita mulai pengarahan pemilihan minat atau konsentrasi serta pengisian KRS, mungkin ada baiknya kita mendengarkan arahan dari Pak WD1 kita, yaitu Pak Julius Heri Sabtomo. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Albert. Suara saya apakah bisa didengar dengan baik? Baik, sangat jelas Pak Heri. Bisa, Pak. Ya, Bapak Ibu selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang perlu dapat saya sampaikan, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Saya saat ini diminta untuk menggantikan Pak Victor selaku WD1 yang lama, dan untuk saat ini saya menjadi WD1 yang ditunjuk oleh dekan untuk menjadi WD1. Nah, terkait dengan hal-hal yang sifatnya akademik nanti selain bisa dikoordinasikan dengan Kaprodi S2 Albert atau dengan Rudi, bisa juga dengan saya. Hanya saja lebih banyak nanti mungkin kalau untuk yang hal-hal teknis lebih Albert ya. Nanti untuk terkait dengan bagaimana proses perkuliahan dan seterusnya. Kemudian pada siang hari ini Bapak Ibu akan mendengarkan pemaparan terkait dengan pengarahan minat dan konsentrasi serta pengisian KRS. Nah, dalam hal ini mungkin nanti kalau Bapak Ibu ada yang misalnya kurang jelas bisa disampaikan dan ditanyakan di ruang diskusi dengan Pak Albert. Nanti Pak Albert yang ini ya, yang memandu ya. Siap, siap Pak. Ya. Jadi nanti terkait dengan pengisian KRS yang nanti dengan menggunakan sistem atau di portal nanti biar dipandu oleh Pak Albert, dan pemilihan minat juga nanti terkait dengan minat dan konsentrasi yang Bapak Ibu yang inginkan. Artinya minat atau konsentrasi itu lebih banyak atau lebih fokus pada bagaimana bidang-bidang yang Bapak Ibu kuasai, sehingga lebih memudahkan Bapak Ibu untuk menuntaskan dalam penulisan tesis. Sehingga jangan sampai nanti Bapak Ibu tidak dalam hal pemilihan minat beda dengan passionnya dari Bapak Ibu. Ya kalau misalnya kemudian Bapak Ibu pas ada di tempat kerja ya mungkin datang. Jadi mungkin hanya itu saja Pak Albert yang bisa dapat saya sampaikan. Jadi nanti kalau terkait dengan akademik bisa dengan saya atau dengan Pak Albert. Tapi untuk yang teknis uh, uh, akan ada kuliah umum Pak Albert. Ya, Jadi betul. nanti saya mohon pada Bapak Ibu yang mengambil strata 2 S2 wajib untuk mengikuti kuliah umum ini yang akan diselenggarakan hari Senin jam 9 di Aula FEB. Narasumbernya dari Uncen, Prof. Arimolet, sehingga diharapkan Bapak Ibu nanti bisa hadir dan banyak berdiskusi yang terkait dengan green economy. Seperti itu. Baik, supaya tidak berlama-lama, saya kembalikan lagi ke Pak Albert, silakan.
Selamat Baik, terima siang. kasih Pak Heri ya atas arahannya. Beberapa poin penting yang tadi disampaikan oleh Pak Heri mungkin bisa kita diskusikan nanti, terutama yang terkait dengan adanya kuliah umum ya di hari Senin nanti jam 9 sampai dengan jam 12. Berikutnya mungkin saya dari Ketua Program Studi atau Koordinator Program Studi akan mengarahkan atau akan menjelaskan terkait dengan pemilihan minat atau konsentrasi di semester 2 ini. Saya lanjut saja nanti untuk bagian pengisian KRS nanti ada Pak Anom dari bidang akademik yang ada di Universitas Papua. Nah, dasar peminatan yang kita lakukan saat ini itu ada dua Bapak Ibu sekalian. Jadi pertama adalah kita mengacu pada kurikulum S2 dan yang kedua adalah panduan akademik program magister program studi ekonomi pembangunan yang kalau tidak salah Bapak Ibu sudah menerima pada saat di awal dulu. Nah, kalau kita lihat dalam kurikulum S2, maka kemudian Bapak Ibu sekalian, saya izin bentar. Oh iya, ya. Nah, kalau di kurikulum S2 Bapak Ibu sekalian, nah di semester 2 nanti itu ada mata kuliah namanya mata kuliah konsentrasi ya, atau kalau kita sering sebut bilang minat ya, atau konsentrasi ya. Jadi ada dua mata kuliah di baik mata kuliah yang wajib konsentrasi dan mata kuliah pilihan konsentrasi. Jadi ada dua mata kuliah yang kemudian kita akan diskusikan hari ini, bagaimana kemudian memilihnya dan seterusnya. Tetapi ada dua mata kuliah yang disebut dengan mata kuliah wajib. Jadi tidak terkait dengan konsentrasi, yaitu ekonometrika 3 dan metode penelitian. Jadi Bapak Ibu nanti dalam mengisi KRS, ekonometrika dan metode penelitian itu wajib untuk kemudian dicentang. Jadi sekali lagi bahwa ekonometrika dan metode penelitian itu wajib dicentang. Mata kuliah wajib dan pilihan ini tergantung pada konsentrasi yang Bapak Ibu nanti pilih. Nah, di dalam apa namanya panduan akademik kita itu kemudian minat yang ada di magister ekonomi pembangunan itu ada 3 Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah minat manajemen keuangan daerah, minat perencanaan pembangunan daerah, dan minat ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Jadi ada 3 minat yang kemudian kita buka di dalam apa namanya di dalam panduan akademik kita atau di dalam kurikulum kita. Nah, di dalam minat manajemen keuangan, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan manajemen keuangan daerah, manajemen aset daerah, akuntansi keuangan daerah. Dan untuk pilihannya itu kemudian perencanaan dan penganggaran daerah, keuangan negara dan daerah, public-private partnership. Dan untuk bidang perencanaan dan pembangunan daerah, itu ada perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah untuk yang wajibnya. Kemudian analisis ekonomi pembangunan daerah, dan kemudian terakhir adalah perencanaan wilayah. Kemudian di pilihannya ada ekonomi kelembagaan, evaluasi dampak kebijakan publik, dan pembiayaan pembangunan. Sedangkan untuk minat atau konsentrasi yang ketiga yaitu minat ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, di mana mata kuliah wajibnya adalah ada analisis biaya dan manfaat, ekonomi pertanian dan agribisnis, dan sedangkan untuk mata kuliah pilihannya adalah ekonomi penataan ruang, ekonomi sumber daya alam dan lanjutan, dan evaluasi proyek. Nah, inilah kemudian mata kuliah wajib dan pilihan yang dibuka di dalam kurikulum. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian bahwa untuk semester ini untuk mata kuliah minat itu kemudian dibuka di 2 semester Bapak Ibu sekalian, yaitu semester 2 dan semester 3. Nah, nanti di semester 2 Bapak Ibu sekalian itu ada 2 mata kuliah yang Bapak Ibu harus pilih, baik wajib 1, pilihan 1. Di semester 3 nanti wajib 1, pilihan 1. Jadi ada 4 mata kuliah dari setiap minat yang harus Bapak Ibu kontrak. Jadi tidak semua tidak semua mata kuliah ini bisa dikontrak, tapi hanya 4 mata kuliah. Contohnya kalau ini dari 6 hanya 4 yang bisa dipilih. Kalau ini juga dari 6 hanya 4 yang bisa dipilih, 2 wajib dan 2 pilihan. Sedangkan kalau di sini dari 5 kemudian 4 yang harus dipilih, 2 wajib dan 2 pilihan. Nah, kira-kira itu kemudian gambaran besar yang terkait dengan peminatan. Yang kedua, untuk semester genap tahun 2023 dan 2024, maka mata kuliah wajib itu kemudian ada 2 Bapak Ibu sekalian. Wajib di prodi, yaitu metode penelitian dan ekonometrika. Jadi apapun minat yang Bapak Ibu nanti pilih, 2 mata kuliah ini wajib dicentang di dalam KRS. Jadi baik metode penelitian maupun ekonometrika 3 itu wajib dicentang di dalam KRS. Nah, untuk mata kuliah pilihan
kami sudah mendesain untuk mata kuliah minat manajemen keuangan daerah. Itu nanti Bapak Ibu bisa centang manajemen keuangan daerah untuk mata kuliah wajibnya, dan untuk pilihannya itu adalah perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Ini kalau Bapak Ibu yang memilih minat manajemen keuangan daerah. Tetapi kalau mereka yang memilih minat perencanaan pembangunan daerah, maka mata kuliah wajibnya adalah perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah, itu mata kuliah wajibnya, dan kemudian mencentang atau evaluasi dampak kebijakan publik. Nah, ini yang kemudian yang dicentang. Sedangkan Bapak Ibu yang memilih minat ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, itu wajib memilih namanya analisis manfaat biaya sebagai mata kuliah wajibnya, dan kemudian ekonomi sumber daya alam lanjutan sebagai mata kuliah pilihan. Nah, ini kira-kira mata kuliah berdasarkan pada minat. Jadi tidak boleh kemudian Bapak Ibu yang kemudian memilih manajemen keuangan daerah, minat manajemen keuangan daerah, wajibnya memilih manajemen keuangan daerah, tetapi kemudian pilihannya mengambil ekonomi sumber daya lanjutan. Maka kemudian itu di dalam transkrip nilai nanti atau dalam perhitungan ke SKS lulus, maka kemudian Bapak Ibu hanya bisa memilih salah satu. Apakah nilai manajemen keuangan daerah yang dipilih atau ekonomi sumber daya alam lanjutan yang dipilih. Karena tidak boleh cross antar minat. Jadi kalau Bapak Ibu pilihnya minat manajemen keuangan, maka hanya bisa mengambil mata kuliah yang minat manajemen keuangan. Demikian juga minat perencanaan pembangunan dan minat ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu sekalian, ini nanti mata kuliah yang lainnya yang kita akan buka lagi setelah ini. Mungkin secara singkat, singkat terkait dengan peminatan itu kemudian bisa dilihat tadi. Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, kami buka ruang. Silakan. Selamat siang Pak, saya mau Ya, izin Pak. ya Pak Cuki, ya silakan Pak. Ini memang cuma 2 aja Pak ya, buat minat manajemen keuangan daerah Pak ya? Yang manajemen keuangan daerah dengan perencanaan ya? Ya, Kalau ya. yang asetnya berarti nggak masuk Pak ya? Bagaimana Pak? Nanti kami buka di semester 3 Pak. Oh, baik Pak, terima kasih. Ya. Itu aja Pak, ya makasih Pak. Ya, jadi mata kuliah yang tersedia saat ini adalah demikian Pak, sedangkan mata kuliah yang lainnya yang seperti tadi saya sampaikan Pak ya, Jadi, saya izin share lagi ya, saya ulang share. Ya, maaf. Nah, ini Pak, nanti manajemen aset daerah, akuntansi keuangan daerah itu kami akan buka di semester 3 nanti, tinggal Bapak pilih apakah di manajemen aset daerah atau akuntansi keuangan daerah, dan pilihannya yang kami akan buka adalah keuangan daerah, negara dan daerah, dan public partnership. Kira-kira gitu Pak, nanti di semester 3 Pak. Oke baik Pak, berarti pilihannya sekarang itu cuma 2 aja Pak ya? Ya, manajemen keuangan daerah dan perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Baik, terima kasih Bapak Baik, informasinya. sama-sama Pak Sugi. Silakan Bapak Ibu yang lain. Cukup jelas Bapak Ibu? Jelas ya. Jadi nanti Bapak Ibu saat pemilihan minat tidak boleh cross minat ya. Jadi tadi hati-hati dalam mencentang di KRS, jangan sampai cross minat. Karena kalau cross minat maka Bapak Ibu nanti kalau kuliahnya itu atau nilainya keluar hanya bisa memilih salah satu. Jadi satu mata kuliah itu dianggap jadi fail atau gagal gitu. Ya, tidak diakui di dalam transkrip. Jadi harus memang dari awal pemilihan minat harus Bapak Ibu fokus yang kemana arah. Kalau kami dari Prodi menyarankan bahwa pemilihan minat itu berdasarkan pada arah penelitian yang Bapak Ibu akan lakukan. Kalau penelitiannya lebih banyak kepada manajemen keuangan, maka baiknya kemudian mata kuliah diarahkan kepada manajemen keuangan. Tetapi kalau di dalam lebih banyak kepada perencanaan, maka baiknya kemudian mengambil minat perencanaan. Tetapi kalau lebih banyak mengambil pada isu-isu lingkungan, kayak contohnya green economic, blue economic, dan sebagainya, baiknya kemudian mengarah kepada ekonomi sumber daya alam lanjutan. Kira-kira gitu, Bapak Ibu sekalian. Izin Pak Albert, saya mau Siap, Pak bertanya. Alfon, silakan. Pak Albert, ini kan
pada saat kita mendaftar kemarin kami punya rancangan judul. Ya. Rancangan judul yang itu. Nah, kira-kira ada kesempatankah kami berkonsultasi kembali rancangan judul itu? Misalnya kami mau memakai itu untuk kita punya rencana tesis. Apakah ada waktu untuk kita berkonsultasi untuk itu untuk disesuaikan dengan tadi apa ini peminatan yang disiapkan oleh jurusan tadi, Pak. Gitu. Siap. Sangat bisa, Pak Alfons. Jadi kami sangat terbuka di jurusan untuk berkoordinasi terkait dengan judul Bapak Ibu sekalian dan terkait dengan peminatan. Tetapi sekali lagi yang Bapak Ibu fokus adalah kemudian di semester 2 ini itu kemudian kalau boleh Bapak Ibu lulus di di mata kuliah yang ada saat ini baik semester 1 maupun semester 2. Karena nanti di akhir semester 2 Bapak Ibu akan kemudian menerima SK pembimbingan. Jadi nanti di semester 2 itu syaratnya adalah Bapak Ibu kemudian sudah lulus 24 SKS. Jadi harus lulus 24 SKS supaya kemudian mendapatkan SK bimbingan. Nah, SK bimbingan itu ada syaratnya Bapak Ibu sekalian seperti yang Pak Alfons tadi sampaikan bahwa minimal Bapak Ibu sudah punya draft kemana penelitian itu akan diarahkan. Sehingga Bapak Ibu bisa memilih salah satu dosen pembimbing yang Bapak Ibu kemudian lebih prepare atau lebih lebih dekat atau kemudian lebih punya keilmuan yang kemudian mirip dengan penelitian Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti itu di semester semester 3. Nanti kita akan ada sisi khusus untuk terkait dengan SK pembimbingan itu. Tapi yang saat ini kemudian pemilihan. Jangan sampai, makanya kenapa sekarang kami ada lakukan ini, jangan sampai Bapak Ibu melakukan cross minat. Karena kalau cross minat, probability untuk Bapak dapat Ibu SK bimbingan itu tidak muncul di semester 3 nanti. Konsekuensinya Bapak Ibu kemudian lebih lama untuk kemudian menyelesaikan studinya. Kira-kira gitu Bapak Ibu sekalian, ada lagi? Bapak Ibu, saya boleh tanya apakah sudah dapatkan buku panduan ya? Buku panduan akademik ya? Seperti ini warnanya kalau tidak salah. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, siap. Ya, ini Bapak Ibu nanti bisa baca saja di dalam buku panduan yang ini ya. Ini panduan akademik program magister. Nah, ini mohon dibaca saja di dalam. Kira-kira mata kuliah ini mengarah kemana, mata kuliah ini mengarah kemana. Nah, itu bisa dilihat di dalamnya. Dan kemudian bisa disiapkan juga kemudian arah penelitian Bapak Ibu sekalian. Siap? Bagaimana? Ada tambahan Bapak Ibu? Cukup? Oke. Kalau cukup, berikutnya adalah teknik pengisian KRS yang kemarin dibantu oleh program studi untuk semester 1. Tapi saat ini kemudian Bapak Ibu sudah memiliki akun sehingga Bapak Ibu kemudian memilih checklist sendiri dalam pengisian KRS. Kami serahkan waktunya ke Pak Anom. Sudah hadir, Pak Anom? Siap. Oke, siap. Silakan waktu saya serahkan ke Pak Anom untuk panduan untuk pengisian KRS. Silakan Bapak Ibu untuk memperhatikan bagaimana cara pengisian KRS. Silakan Pak Anom. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Mohon maaf saya punya ini komputer pinjam, jadi tidak ada kameranya, jadi saya tidak bisa munculkan video. Jadi saya langsung share screen saja. Nah, ini ada beberapa aplikasi. Sebelumnya Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sistem akademik kita ini sudah terhubung dengan pembayaran di bank. Jadi kalau Bapak Ibu bayar dulu bayar SPP-nya lewat transfer ke rekening rektor, sekarang seperti tadi Pak Albert bilang, setelah Bapak Ibu punya NIM, jadi Bapak Ibu punya akun virtual di bank. Kebetulan kita menggunakan Bank Mandiri, yaitu menggunakan NIM-nya Bapak Ibu. Sehingga bagi Bapak Ibu yang sudah membayar SPP, otomatis dia akan bisa langsung mengisi KRS. Nah, bagaimana cara mengisi KRS-nya?
Bapak Ibu bisa buka di sambil kalau Bapak Ibu yang menggunakan apa? Menggunakan internet, bagaimana cara sorry. Bapak Ibu bisa, aduh, bagaimana caranya? Saya tidak. Pak Anom, suaranya di unmute, Pak Anom, di mute dulu, ya. Izin, Pak Anom, suaranya di unmute dulu. Oke, Oke, sip. minta maaf. Nah, Bapak Ibu bisa mulai dari masuk di simunipa.ac.id. Bapak Ibu bisa nanti masuk di sini, terus masuk di portal akademik. Nah, Bapak Ibu waktu itu saya sudah serahkan ke Pak Albert username dan password. Bapak Ibu bisa menggunakan username. Username itu menggunakan NIM-nya Bapak Ibu. Password itu ada angka, terus karakter dan huruf. Itu sudah kami kasih. Bapak Ibu bisa masukkan itu terus centang saya bukan robot. Mungkin kalau saya bisa contohkan, saya pakai akun saya. Saya buatkan akun biar ini sambil sambil jalan saja, biar Bapak Ibu nanti bisa lihat. Ini menggunakan NIM, terus passwordnya dalam bentuk angka, karakter, dan huruf. Ini nanti Bapak Ibu bisa ganti sesuai dengan yang Bapak Ibu ingat. Nah, nanti pada saat Bapak Ibu sudah melakukan pembayaran SPP, itu ada Bapak Ibu bisa mengisi kartu rencana studi. Ini begitu Bapak Ibu masuk di sini, ada data akademik Bapak Ibu, ada biodata, terus ada data orang tua, terus ada kartu rencana studi, terus ada kartu hasil studi. Nah, Bapak Ibu bisa bisa mengeksplor. Bapak Ibu bisa mengeksplor ini semua. Nah, satu hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan di biodata, ini karena menyangkut data di kementerian di PDDikti, Bapak Ibu mohon perhatikan apakah namanya Bapak Ibu itu sudah sesuai dengan apa yang ada di dokumen kependudukan Bapak Ibu, karena ini saling terkait nanti. Terus berikut eh, rencana pengisian KRS. Nah, di sini akan muncul begitu Bapak Ibu mengisi. Pertama, Bapak Ibu bisa lihat sebelum Bapak Ibu mengisi kartu rencana studi, Bapak Ibu bisa lihat informasi mata kuliah yang ditawarkan. Kebetulan ini saya dulu di kehutanan. Untuk saat ini kehutanan belum memasukkan jadwal. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di ekonomi pembangunan, program studi S2-nya, itu sudah ada paket mata kuliah. Ini ada paket mata kuliah. Ada 7 mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi S2 ekonomi.
7 mata kuliah, tapi nanti pembagian mata kuliah apa yang Bapak Ibu centang bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan pemilihan minat yang tadi disampaikan oleh Pak Albert. Kalau Bapak Ibu lihat ini ada kode mata kuliah, nama mata kuliah. Nah, ini kebetulan dosennya belum dikasih masuk. Nanti kalau dosennya sudah dikasih masuk oleh Pak Albert, akan muncul mata kuliah ini, siapa yang apa yang mengampu, terus nama kelasnya apa, terus jenis kelas dan kuotanya berapa. Jadi ini kebetulan kuotanya kami taruh 999. Nanti kalau diberlakukan kuota, misalnya nih kelas ini kuotanya hanya 50, maka kelas ini tidak bisa menampung mahasiswa lebih dari 50. Seperti itu. Kebetulan untuk S2 ini hanya 70-an, jadi untuk kuota 900-an ini masih dapat. Terus ada apa nama sifat mata kuliah, dia wajib atau pilihan, dan SKS-nya. Itu menu ini bisa berfungsi, bisa membantu Bapak Ibu untuk melihat sebaran mata kuliah yang Bapak Ibu ingin kontrak di semester berjalan, terus mata kuliah pilihannya apa, mata kuliahnya wajibnya apa. Nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan uh, yang tadi disampaikan oleh Pak Albert. Kemudian uh, kartu rencana studi. Kartu rencana studi ini tempat Bapak Ibu melakukan kontrak kuliah, kontrak mata kuliah. Di sini ada peringatan Anda belum melakukan registrasi. Artinya mahasiswa ini dia belum melakukan proses pembayaran SPP. Nanti kalau bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan pembayaran SPP, ini akan hilang, peringatan ini akan hilang. Terus di bawah lagi ada informasi Anda belum mengisi KRS. Jadi selama Bapak Ibu tidak membayar SPP dengan menggunakan NIM Bapak Ibu, otomatis Bapak Ibu tidak akan bisa mengisi KRS. Bisa dilakukan setelah Bapak Ibu melakukan pembayaran SPP dan dinyatakan sebagai mahasiswa terregistrasi. Itu nanti di sini akan muncul tombol tambah mata kuliah. Itu baru Bapak Ibu bisa lanjut mengisi KRS. Terus nanti Bapak Ibu bisa lihat di bawah kartu rencana studi itu ada nilai yang Bapak Ibu dapat di semester yang lalu. Bapak Ibu bisa klik, akan muncul nilai yang Bapak Ibu bisa yang Bapak Ibu bisa lihat di semester lalu mata kuliahnya. Terus ada rekap nilai tertinggi. Rekap nilai tertinggi ini berisi mata kuliah dengan nilai-nilai tertinggi. Misalnya nih Bapak Ibu, di semester 1 mengambil mata kuliah A, tapi karena sesuatu dan lain hal Bapak Ibu gagal di mata kuliah tersebut. Nanti di semester 3 Bapak Ibu mengulang dengan nilai yang lebih baik. Otomatis nilai yang lebih baiklah yang akan muncul di sini. Untuk S2 mungkin mata kuliah yang diambil tidak banyak, jadi gampang ketahuan kalau ada mata kuliah yang ternyata nilainya harus diperbaiki. Beda dengan S1 yang mata kuliahnya cukup banyak. Jadi kadang mahasiswa itu lupa kalau dia pernah punya hutang mata kuliah. Ini sebenarnya bisa membantu gitu. Lihat mata kuliah apa yang nilainya masih kosong. Terus di sini juga ada ini khusus untuk S1. Jadi tidak perlu dilihat. Jadi nanti Bapak Ibu konsentrasinya hanya di data Bapak Ibu, terus informasi mata kuliah yang ditawarkan untuk setiap semester, terus kartu rencana studi. Ini yang paling penting, hanya 5 menit, tapi menentukan Bapak Ibu punya administrasi akademik ke depannya. Karena seperti Bapak Ibu ketahui, sekarang lulusan itu ijazahnya ditetapkan oleh kementerian.
nomor ijazahnya ditetapkan oleh kementerian, dan salah satu parameternya adalah mata kuliah yang telah Bapak Ibu tempuh gitu. Kalau Bapak Ibu tidak mengisi ini, maka data Bapak Ibu mata kuliah yang Bapak Ibu ambil di semester ini tidak terdata, otomatis akan mengurangi nilai administrasi Bapak Ibu pada saat pembuatan nomor ijazah nasional. Mungkin seperti itu. Saya lebih senang kalau nanti kita coba satu orang dari ekonomi yang sudah bayar SPP, nanti kita coba. Nah, di pengumuman ini di bagian beranda itu ada pengumuman. Jadi Bapak Ibu bisa lihat pengumuman, Bapak Ibu bisa buka portal Bapak Ibu kapan saja, asal terhubung dengan internet. Bapak Ibu bisa buka, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada pengumuman, di sini ada. Ini misalnya nih, disampaikan bahwa pengisian KRS genap 2003 mulai tanggal 22 Januari sampai dengan tanggal 9 Februari. Jadi Bapak Ibu setelah tanggal 9 Februari, bagi Bapak Ibu yang tidak mengisi KRS atau tidak terregistrasi, Bapak Ibu segera melakukan cuti akademik. Bapak Ibu harus segera lakukan cuti akademik sehingga Bapak Ibu tidak mengalami masalah nanti ke depan gitu. Jadi Bapak Ibu segera lakukan cuti akademik. Nah, nanti bagaimana cara bayar SPP-nya? Bapak Ibu bisa lihat di ini ada, saya keluar dulu. Ini ada apa namanya? Di sini Bapak Ibu bisa lihat di bpak.unipa.ac.id. Itu Bapak Ibu bisa lihat pengumuman tentang cara pembayaran SPP. Jadi pembayaran SPP-nya itu sudah kami cantumkan besaran SPP untuk setiap angkatan. Terus tata cara pembayarannya jika Bapak Ibu membayar dengan menggunakan slip pembayaran di Bank Mandiri, atau kalau Bapak Ibu punya ATM Mandiri, Bapak Ibu bisa menggunakan ATM ataupun menggunakan Living Mandiri. Ini sudah ada tata caranya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat, kami sudah punya data untuk semester ini untuk sampai saat ini mahasiswa S2 untuk mahasiswa S2 ekonomi yang sudah melakukan pembayaran SPP dan statusnya terregistrasi ini sudah ada berapa orang yang sudah melakukan proses pembayaran SPP. Ini yang sudah melakukan statusnya sudah terregistrasi dan sudah bisa mengisi KRS ini ada sekitar 27 orang. Sementara yang lainnya sekitar 52 orang ini belum melakukan pembayaran SPP. Nah, untuk 52 orang ini masih ada kesempatan sampai tanggal 9 Februari. Nanti kalau Bapak Ibu bayar SPP, seperti tadi mekanisme yang kami tunjukkan, otomatis Bapak Ibu akan dapat nominalnya berapa yang harus Bapak Ibu bayarkan. Mungkin begitu. Saya pengen sebenarnya pinjam satu akun mahasiswa yang sudah melakukan pembayaran SPP untuk melakukan, kita coba demo, sekalian langsung mengisikan KRS yang bersangkutan gitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang bersedia, atau kalau Atau mau menurut share Pak screen? Albert, Ya. Mau share screen Bapak Ibu sekalian, silakan. Mau dipandu secara langsung oleh Pak Anom.
nanti bisa gantian share screen di layar. Iya. Nanti setelah itu kemudian kita bisa melihat secara bersama-sama. Apakah ada yang mau bersedia share screen yang sudah melakukan pembayaran? Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau atau cukup jelas. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau gantian share screen untuk dipandu untuk bagaimana cara pengisian KRS, kami persilakan. Atau masih masih Atau ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Ini kebetulan Pak Anom dari bidang akademik, jadi kalau masih bingung silakan bertanya. Atau cukup jelas? Diam itu membuat kita bingung. Halo Pak, saya mau tanya Ya, Pak. ya Pak, Jadi silakan. dari 7 mata kuliah yang disajikan ini cuma ada 4 yang bisa kita ambil ya? Ya, betul Pak. 2 mata kuliah wajib prodi dan 2 mata kuliah di minat. Ya. Kalau di antara 7-nya itu misalnya saya pilih salah satu gitu Pak, terus ternyata mahasiswanya ada cuma 5 atau 10 tuh ada kemungkinan seperti itu Pak ya? Ya, ada kemungkinan Pak, dan tetap kami buka Pak. Begitu, nggak pakai batas minimal gitu Pak ya? Tidak Pak, kami tetap akan membuka karena sebagai Berarti konsekuensi kami. Ya. kelasnya juga akan banyak Pak ya gitu ya? Bagaimana Pak? Kelasnya berarti akan banyak Pak ya? Kami ada 7 kelas Pak nanti. Kalau Oh, jadi ada yang tetap mengambil, maka kemudian kami tetap akan membuka 7 kelas Pak. baik, baik. Oke, Pak. Baik. Ini yang ekonometrika ini memang tidak 3-nya ya, cuma begitu aja Pak? Ya, semua minat wajib mengambil ekonometrika dan metode penelitian Ada Pak. penelitian. Ya. Oke Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Bapak Ibu bagaimana sekalian, Bapak Ibu? Ya, selamat Nom. Bapak Ibu ada yang mau coba? Mungkin bagi Bapak Ibu karena mungkin baru, jadi mungkin tidak ngeh. Tapi bagi teman-teman di pasca sarjana yang lama itu kadang tiap semester jadi masalah gitu. Ya. Jadi kalau memang Izin, mau Pak, coba silakan. bertanya. Silakan. Baik, silakan. Silakan Bu Dede. Untuk latihan ini ada kemungkinan nggak kalau setelah ini mempertimbangkan kembali kemudian mengganti mata kuliah? Perubahan maksudnya di perubahan minat Ibu ya? Perubahan mata kuliahnya, Pak. Iya, maksudnya kan berarti Ya. kalau perubahan mata kuliah Ibu harus ganti minat Bu. Kan Betul ya? Iya, Nah, itu ini- batas terakhirnya nanti itu ada yang KPRS masih, Ibu. Nanti Pak Anom bisa menjelaskan terkait dengan KPRS ya. KPR. Jadi kan ada KRS, ada KPRS. Tapi sekali lagi perubahan minat itu harus dua-dua mata kuliahnya harus diganti Bu. Kayak gitu. Tapi saya harapkan tidak, Yang karena kalau pilihannya. perubahan KRS berarti Ibu Iya. sudah terlambat minimal 2 kali pertemuan ya. Kayak gitu. Kira-kira gitu ya Pak Nom ya? Ada KPRS ya Pak Nom ya? Nah, Pak Nom? Belum Oke. di Ada masa KPRS itu tanggal 10 sampai 12 Februari. Ya. Jadi setelah tanggal 9 kita closing KRS, tanggal 10 sampai 12 kita KPRS. Baik. Kuliahnya mulai kapan, Pak Albert? Tanggal 29. 29 kuliah perdana. Ya. Nah, itu berarti memang yang dipilih sekarang itu sudah yang akan dijalani. Ya, Seperti itu. gitu. Hampir harap gitu, tapi siapa tahu ada pilihan berubah di tengah jalan Bu, ada disambar petir gitu. Siap, Kak. Oke. Silakan Bapak Ibu. Baik, Pak, bisa maksud saya setelah hari sekarang ini buat pelatihan, saya ingin mencoba, tapi setelah ini apakah bisa berubah begitu?
Oh, sebelum kuliah tanggal Pak Anom 29, nanti Pak. bisa direstart nggak ya? Kalau ada yang sebenarnya mau Eh, mulai teh. kami tidak bisa merestart apa yang sudah di Oh, ini, bentar. tapi yang bersangkutan sendiri bisa merubah gitu. Oh ya, Jadi Maksud saya begitu. makanya kalau misalnya ini saya bisa resetkan passwordnya Ibu untuk kita buka tes di sini kah? Nanti passwordnya tinggal Ibu Bisa, ganti bisa, sendiri. Pak. ya silakan Ibu Bu Dede atas kalau mau ditampilkan mau. Bisa share, Silakan boleh, Bu, Pak, share screen. untuk latihan. Iya, Silakan iya. Bu, Ya. share screen Bu, silakan. Ya. Eh, Ya, izin Pak Albert. siap Ibu. Bu Yulia. Ya. Selamat Bu Yuli, siang. mungkin sebentar Bu ya, sambil Bu Oh, Dede siap. selesaikan dulu ini yang ditampilkan, nanti kemudian setelah ini Bu Yuli ya. Siap. Oke, Nah, kasih silakan Bu. Ibu siapa? Ibu Dede ya. Iya Bu Dede. Ya, benar. Nah, coba Ibu masuk di Saya sudah akademik masuk. itu. Ya. Terus di kartu Kartu. rencana studi. Izin juga ini. Nah, tadi kan diperlihatkan biodata juga yang masih kosong-kosong. Iya. Apakah kita nanti mengisi Bisa. sendiri atau diisi oleh akademik, kan harus disampaikan juga sehingga data Ibu kita bisa ini semuanya Ibu bisa tercover di mengisinya. sini. Kecuali nama dan tempat tanggal lahir, Ibu bisa mengisinya. Kecuali nama dengan tempat Kecuali tanggal lahir, Ibu bisa di mengisi data yang lain. ya, oke. Nah, Ibu Kita ke masuk ke KRS. kartu rencana studi, Ibu klik itu Oke. saja. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa Ibu sudah melakukan pembayaran. Ibu tinggal belum melakukan pengisian KRS saja. Ibu klik tambah mata kuliah. Oke. Ibu pilih paket semester. Ya. Nah, Ibu serencana mau ngambil mata kuliah apa? Ya, pastinya mata kuliah wajib dulu nih, ekonometri Ya, kan, Ibu penelitian kan. centang tanda kotak yang di samping nomor itu. Ekonomi. Ekonometri, manajemen keuangan daerah. Enggak, Ya, Ibu kan pilih dulu Bu. kelasnya. Mata kuliah wajibnya dulu Bu. Ke bawah Bu. Mata kuliah wajibnya apa? Ekonometrika ya itu dan metode penelitian Bu. 6 dan 7 Ya. Bu. Checklist dulu Ya. Bu. 6. Ibu klik, terus mata kuliah minatnya apa lagi? Yang ditawarin untuk manajemen keuangan daerah ya. Oke, berarti manajemen keuangan daerah dan perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah Bu. Iya. Berarti 1 Ini dan ya. 2 Ibu. 1 Iya, dan 2 1 ya. dan 2 Ibu klik. Sip. Nah, itu Ibu Kemudian tambah. tambah. Ibu klik tambah itu. Tanda tambah apa ya? Nah, itu Ibu sudah melakukan sudah ada Pengisian mata kuliah yang KRS. berhasil diambil. Ibu klik kembali. Nah, Ibu coba turun. Itu mata kuliah yang Ibu ambil untuk semester ini. Nah, menyangkut pertanyaan Ibu tadi, jika kiranya kalau ada mau merubah, Ya. jika kan ini Ibu sudah ngambil 4 mata kuliah ini. Ya. Ekonometrika, manajemen keuangan daerah, metode penelitian, perencanaan penganggaran. Karena ini mata kuliah wajib 2 ini, 1 dan 3 ini mata kuliah wajib, kan otomatis tidak bisa diganti. Ya. Misalnya Ibu mau ganti manajemen keuangan daerah dengan perencanaan daerah, Ibu Ya. tinggal hapus kasih Checklist. tanda centang yang Gini. iya. Terus Ini. dengan itu, terus Ibu hapus mata kuliah. Oh gitu. Ibu hapus mata Oke. kuliah. Coba Ibu hapus Kemudian mata kuliah. ini latihan dulu ya Pak. Ya, nggak apa-apa Bu. Iya. Latihan Bu. Ya. Apa? Hapus. Oke, hapus. Hapus. Oke. Oke. Nah, Balik lagi. balik lagi. Ibu kalau mau tambah mata kuliah baru, tinggal tambah mata Kemudian kuliah. tadi. Kita tambah ya. Iya. Semester. Misalnya tadi, Nah, Kemudian sekarang misalnya Ibu Ibu minat mengambil apa? perencanaan pembangunan penganggaran sebagai itunya dan kemudian evaluasi dampak kebijakan pilihannya. ya. Ya, contohnya Bu ya. Oke. Itu Ibu tinggal checklist itu aja. Siap. Checklist terus tambah. Ya. Kayak tadi ya. Ya, checklist aja Iya. Bu, nggak apa-apa, nanti Ibu bisa hapus sendiri. Ya.
Checklist di Oke. bawahnya evaluasi. Paketnya itu Bu ya. Ya, Ya, gitu. Oke, Sip. Kemudian terus ditambahkan. tambah. tambah. Siap. Nah, Kembali. coba Ibu kembali. Nah, itu jadi ada 4 mata kuliah yang Ibu Ya. sudah ambil. Hmm. Nanti Ibu tinggal cetak. Nah, kalau di S1 wajib kami suruh yang bersangkutan, mahasiswa bersangkutan untuk cetak, Ya, untuk Kak. diserahkan ke prodi masing-masing atau bagian akademik. Ya. Oke. Nah, Ini coba Ibu Bu cetak. Dede, gimana? Cetak. manajemen keuangan ekonomi itu kan tadi iya kalau untuk ini bolehlah sudah bisa Pak. Siap. Balik Nah, lagi ke pilihan hati tadi mau Iya. ke iya, manajemen keuangan daerah. iya, itu bisa. Nah, ini hanya bisa dilakukan perubahan jika belum disetujui oleh dosen pembimbing akademik. Oke. Ya. Jadi selama belum disetujui oleh dosen pembimbing akademik, otomatis Ibu bisa melakukan perubahan. Siap. Nanti jika sudah disetujui oleh dosen pembimbing akademik, perubahan hanya bisa dilakukan di masa KPRS tanggal 10 sampai 12 Februari. 10 sampai Nah, coba Ibu 12. Ibu ke ke bagian akademik tadi, naik ke atas. Ya. Nah, ya ke akademik, Ibu bisa lihat kartu hasil studi. Nah, itu Ibu bisa lihat. Nah, gunanya ini untuk apa? Untuk memastikan bahwa mata kuliah yang Bapak Ibu ambil itu sudah di entry nilainya oleh dosen pengampu. Oh, Kadang mungkin karena suatu lain hal, Bapak Ibu dosen kadang sampai lupa ini bahwa ada masanya untuk mengentry nilai. Jadi mereka lupa nilai, tahu-tahu pas perhitungan rekapitulasi IPK terhitung jadinya rendah gitu karena ternyata ada mata kuliah yang belum terisi gitu. dimasukkan nilainya. Jadi Ibu kalau klik lihat Oke. itu pasti Ibu akan muncul mata kuliah semester kemarin dengan nilainya apa saja. Mau dibuka? Terserah. Iya, maksudnya Terserah. ini kan Kalau Privasi, Ibu baru privasi klik ya. kalau Ibu klik lihat ya. itu kelihatan. Nah, Ya. Nah, itu ini. nilainya. Nah, Ibu bisa cetak itu. Iya, sudah Bisa kemarin. cetak. Ya. Mungkin Maksud seperti itu. saya nih menjadi bahan latihan, tapi saya berharap teman-teman lain bisa mengikutinya dengan baik. Baik, terima kasih Bu Ya. Dede. Oke, bisa dari stop Ya. screen Bu Dede kalau nanti mau latihan. Ya, stop share screen ya. Oke, baik. Yang lain Bapak Ibu yang lain, ini Bu Dede sudah, kalau sudah Tadi clear. Bu Yuli tadi ada mau tanyakan Bu Yuli? Iya, selamat siang Bapak. Iya. Sudah paham Pak tadi sebenarnya. Jadi yang pertama Pak, sekarang kita kan baru mulai untuk pemilihan minat begitu ya Bapak ya. Kemudian yang kedua tadi yang saya mau tanyakan, rupanya setelah simulasi tadi saya sudah paham bahwa di semester ini kita mengikuti mata kuliah ada 4. Karena tadi pemahaman saya hanya 2. Pilihan itu tadi sesuai dengan pilihan kita, konsentrasi kita, ternyata masih ada 2 lagi yaitu ekonomi metrika ya Bapak, Ekonomi dengan metode penelitian. Ya, Jadi betul. itu mungkin tadi yang saya mau tanyakan. Siap. Sudah paham. Terjawab. Terima Oke, kasih. sudah paham ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, yang pertama kali waktu centang KRS itu ada 2 mata kuliah yang harus dicentang wajib, yaitu ekonometrika 3 dan kemudian metode penelitian. Itu wajib dicentang. Ya. Setelah itu Bapak Ibu langsung menggunakan mata kuliah pilihan. Dan lagi Bapak Ibu sekalian, kalau cukup jelas, ini sudah 1 jam kita pertemuan. Cukup jelas, Bapak. Pak Ruben? Cukup jelas. Pak Vence, sudah cukup ya? Cukup jelas, Bapak. Terima kasih. Siap. Jelas, Bapak. Oke, Pak Ruben juga sudah cukup jelas. Ini Pak Ruben lebih dekat dengan Pak Anom, jadi nanti bisa langsung turun ke lantai 1 saja. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sudah cukup jelas. Saya harap sudah cukup jelas, dan kemudian terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada siang hari ini.
jika ada masalah terkait dengan bagaimana pemilihan minat dan kemudian pengisian KRS, nanti silakan Bapak Ibu kemudian menghubungi ke program studi untuk kemudian melakukan diskusi. Tapi sekali lagi nanti sebelum datang ke kantor mungkin bisa menghubungi secara pribadi lewat saya atau kemudian lewat Benoni sebagai akademik kami. Terima kasih Pak Anom, terima kasih Pak Heri Saptomo sebagai Wakil Dekan 1 kami dan Pak Anom sebagai bidang akademik kami, sehingga proses diskusi pada siang ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih dan selamat siang semuanya, salam sehat semuanya. Terima kasih ya. Selamat siang semua. Terima kasih ya. Terima kasih. Izin Terima kasih, deh. Pak. Ya, izin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya.